Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi pada pelajaran IPS kelas 7. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Saksikan terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Hal itu terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Bentuk interaksi sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, asosiatif, yaitu proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Dan interaksi disosiatif, yaitu proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas. Ada beberapa macam proses-proses yang asosiatif. Yang pertama adalah kerjasama, yaitu usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Bentuk kerjasama dibagi menjadi 5. Yang pertama kerukunan, yang kedua bargaining atau tawar-menawar, yang ketiga kooptasi, yang keempat koalisi, dan yang kelima joint venture. Bentuk kerjasama yang pertama adalah kerukunan. Bentuk kerjasama ini berbentuk gotong royong dan tolong-menolong antar individu. Selanjutnya, bargaining, yaitu tawar-menawar, merupakan bentuk kerjasama berupa perjanjian pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi, dua orang, atau lebih. Kooptasi merupakan bentuk kerjasama yang merupakan proses penerimaan hal-hal baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dalam suatu organisasi agar menjadi lebih seimbang. Selanjutnya ada koalisi, yaitu bentuk kerjasama yang merupakan perpaduan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Selanjutnya ada joint venture, yaitu bentuk kerjasama yang terjadi dalam proyek-proyek besar untuk menyukseskan suatu tujuan yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda. Proses asosiatif yang kedua adalah akomodasi, yaitu upaya untuk menyelesaikan perselisihan untuk mencapai kestabilan. Bentuk-bentuk akomodasi yang pertama ada koersi, yang kedua kompromi, yang ketiga, konsiliasi, yang keempat, arbitrasi, yang kelima, mediasi, dan yang keenam, adjudikasi. Bentuk akomodasi yang pertama yaitu koersi, adalah bentuk akomodasi dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan, seperti penertiban pedagang kaki lima pada gambar tersebut. Selanjutnya, ada konsiliasi, yaitu usaha yang dilakukan untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya, ada arbitrasi, yaitu ketika pihak ketiga membantu meredakan pertentangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan dapat memberikan keputusan yang mengikat. Mediasi merupakan bentuk akomodasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dan bersifat netral. Jadi, keputusan akhir tetap dikembalikan kepada kedua pihak yang berkonflik. Contoh, Pak RT memberikan nasihat kepada tetangga yang sedang bertengkar. Bentuk akomodasi yang selanjutnya ada adjudikasi, yaitu proses penyelesaian masalah melalui meja hijau atau jalur hukum. Contohnya, hakim memberikan sanksi hukum kepada koruptor. Proses asosiatif yang ketiga adalah asimilasi, yaitu proses peleburan dua kebudayaan berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Contohnya, bakso adalah makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok,
Kemudian, lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi atau daging ayam. Proses asosiatif yang keempat adalah akulturasi, yaitu penerimaan unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur lama. Contohnya, bangunan Masjid Kudus mencerminkan adanya interaksi antara budaya Jawa, Hindu, dan Islam. Selanjutnya ada proses-proses yang disosiatif yang mengarah kepada perpecahan atau merenggangkan solidaritas. Proses disosiatif yang pertama adalah kompetisi atau persaingan, yaitu suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Contohnya adalah persaingan antara calon ketua OSIS, kejuaraan bulu tangkis, dan lain-lain. Selanjutnya ada kontravensi, yaitu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Contohnya, OSIS di sekolahmu memiliki rencana, tetapi kelasmu tidak setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Yang terakhir, ada pertentangan atau konflik, yaitu suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Itu saja materi kita pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini. Terima kasih.